salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deva Ira Agnia dari kelas 7 8E nomor absen 7. Dan perkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Gaila Kanza Cendiara dari kelas 8E absen 16. Perkenalkan, nama saya Dias Ali Fani dari kelas 8E absen 8. Perkenalkan, nama saya Kunsya Ramadhani Wasito dari kelas 8E absen 28. Randy Diandra yang andeng absen 33 kelas 8E. Saat ini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelumnya, apa sih sel itu? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Sel tumbuhan dan juga sel hewan juga dapat terjadi karena adanya sel-sel yang berkumpulan. Sekarang kita perhatikan dan fokus ke kedua sel berikut, dan kami akan menjelaskan bagian-bagian dari selnya. Yang pertama yaitu vakuola. Vakuola adalah organel berbentuk kantung yang terdapat di dalam sel tumbuhan dan beberapa sel hewan serta protista. Vakuola dikelilingi oleh membran tunggal yang disebut tonoplas. Fungsi vakuola yaitu: 1. Untuk menyimpan air, nutrisi, dan produk sampingan metabolisme. Kedua yaitu pengaturan tekanan turgor. Yang ketiga, pencernaan, mengandung enzim yang dapat mencerna bahan-bahan tertentu di dalam sel. Yang keempat yaitu detoksifikasi. Nukleus. Nukleus adalah sebuah struktur yang terdapat di dalam sel eukariotik dan berfungsi sebagai pusat informasi genetik. Nukleus terdiri dari nukleoplas dan jaringan protein yang kaya. Dari mana kromosom dan nukleus muncul. Nukleus berperan penting dalam mengatur dan mengontrol aktivitas sel, seperti sintesis protein dan reproduksi sel. Peroksisom adalah organel terikat membran yang mengandung enzim dan berfungsi mengoksidasi biomolekul seperti asam amino dan asam lemak. Peroksisom ditemukan dalam sel hewan, tumbuhan, dan jamur pada sitoplasma sel eukariotik. Fungsi utamanya adalah mengoksidasi biomolekul, mendaur ulang karbon, dan menetralkan radikal bebas. Pengertian kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastista yang mengandung pigmen hijau daun klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman. Lalu ada fungsi kloroplas. Kloroplas berfungsi untuk: 1. Menghasilkan energi metabolisme. 2. Berevolusi melalui endosimbiosis. 3. Mengandung sistem genetiknya sendiri. 4. Bereplikasi melalui pembelahan. Lalu ada pengertian ribosom. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel. Berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma. Lalu fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Mitokondria adalah organel yang terdapat dalam sel eukariotik yang dikenal sebagai pembangkit tenaga sel. Mereka bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui proses yang dikenal sebagai respirasi seluler. Beberapa fitur dan fungsi utama dari mitokondria: produksi ATP, regulasi metabolisme sel, apoptosis, produksi panas, sintesis molekul, materi genetik. Mitokondria memiliki struktur ganda membran dan membran dalamnya berlipat-lipat, membentuk kristal yang meningkatkan luas permukaan untuk reaksi kimia. Badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi adalah organel yang terdapat dalam sel eukariotik. Fungsinya adalah untuk memproses dan mengemas protein serta lipid yang diproduksi oleh retikulum endoplasma sebelum dikirim ke tujuan akhirnya, baik di dalam maupun di luar sel. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari badan Golgi. 1. Modifikasi protein dan lipid. 2. Pengemasan dan distribusi. 3. Pembentukan lisosom. 4. Sintesis karbohidrat. Jenis utama retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom yang menempel pada permukaan yang memberikan tampilan kasar. Fungsi sintesis lipid. Retikulum endoplasma harus terlibat dalam sintesis
fosfolipid, dan steroid yang penting untuk membran sel dan hormon. Detoksifikasi membantu dalam mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya di sel, terutama hati. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Semoga berkah bagi yang menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.